Indonesia akhirnya resmi menjalin kerjasama pertahanan dengan Ukraina. Rapat paripurna DPR Selasa kemarin mengesahkan Undang-Undang Kerjasama Industri Pertahanan dan alat utama sistem persenjataan dengan Ukraina. Pengesahan tersebut dihadiri langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menegaskan kerjasama dengan Ukraina akan melibatkan sejumlah industri alutsista dalam negeri seperti PT PAL dan Pindad. Kita bersahabat dengan semua negara dan Ukraina juga punya teknologi yang baik, industri pertahanan yang baik. Jadi kita bisa cari sumber-sumber teknologi, sumber-sumber peralatan dari Ukraina. Jadi ini saya kira pentingnya disahkannya RUU ini. Ini berarti ada payung hukum. Jadi kita bisa lanjut dalam kalau nanti kita merasa perlu membeli alat atau teknologi, ada payung hukumnya. Saya kira ini yang artinya debat. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Ukraina adalah pembuatan bersama kendaraan taktis amfibi BTR-4 dan industri pertahanan udara. Selain pertukaran teknologi dan meningkatkan geliat industri pertahanan, kerjasama ini sedianya tetap mengusung prinsip kesetaraan dan menjaga kedaulatan antar negara. Gaduh pencairan Joko Chandra terus bergulir. Terkait buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin angkat bicara. Jaksa Agung menilai sedianya Joko Chandra tetap berstatus dalam red notice. Hingga kini kejaksaan pun masih belum mengetahui keberadaan Joko Chandra. Ya, kita baru informasi, kita belum bergerak lagi, tapi masih kalau bergerak juga kita masih ini sekarang warga negara mana si Joko Chandra juga kita nggak tahu. Nyatanya KTP-nya lagi diperiksa juga. Terkait Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin menemui Komisi 3 DPR. Kehadiran Boyamin di DPR sekaligus memberikan surat jalan Joko Chandra. Mencuat uang saya dapat itu baru pagi kemarin kok. Baru pagi kemarin saya dapatkan, terus saya bawa ke Ombudsman, terus kemudian saya mendengar rapat kerja di DPR Komisi 3, maka saya, wah ini perlu disupport ini, karena beliau Pak Herman kemarin menyatakan akan manggil yang lain-lain, kepolisian dan kejaksaan. Nah, justru rapat gabungan itulah saya memberikan bekal pada beliau untuk bisa lebih banyak bahannya gitu. Jadi biar ini tidak saling lempar tanggung jawab gitu loh. Salah satu isi berkas yang diberikan Boyamin menyebut bahwa surat jalan terhadap Joko Chandra diduga dikeluarkan oleh kepolisian. Ya tentunya bahwa surat jalan tersebut yang ditandatangani ya oleh salah satu biro di Barreskrim Polri. Gitu. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengecam keras dugaan keterlibatan polisi dalam kasus surat jalan Joko Chandra. Lebih lanjut, IPW meminta agar setiap penegak hukum bekerja profesional dalam mengusut keberadaan Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga penculik anak di Cianjur, Jawa Barat dihakimi warga. Setelah terjebak banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan, seorang nenek dievakuasi petugas penyelamat. Resmi menunda rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pemerintah tegaskan isi Pancasila tidak akan diubah.
Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anu Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Anu Sore hari ini dengan informasi tawuran antar ormas dan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga tawuran terjadi akibat salah satu anggota ormas dianiaya warga di permukiman. Seorang pria berusia 30 tahun yang diduga menculik bocah menjadi bulan-bulanan masa warga desa Ramasari, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat pagi tadi. Peristiwa ini terjadi saat pelaku dipertemukan dengan korban penculikan di kantor desa. Warga kesal karena pelaku berperilaku berpura-pura gila saat ditanya petugas. Anggota Polsek dan Koramil membawa pelaku ke kantor polisi agar tidak dihakimi massa. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi, namun jawaban pelaku selalu berubah-ubah. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar gangguan jiwa ataukah tidak. Dari keterangan yang diduga pelaku ini sebenarnya bukan penculikan. Ya, berawal dari kronologis hari Senin itu tanggal 13, kurang lebih setengah 1 siang ya, atau 12.30. Korban itu minta diantar ke bengkel dengan alasannya seperti itu. Diantar ke bengkel, namun pada kenyataannya bukan ke bengkel, naik sepeda motor malah berkeliling-keliling di daerah seputaran Cianjur salah satu. Sebelumnya bocah 11 tahun menjadi korban penculikan hari Senin. Korban dibawa berkeliling menggunakan motor dan ditemukan warga di masjid di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan. Tak terima rekannya dianiaya, sekelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang menggunakan batu ke permukiman warga. Salah satu pelaku penyerangan ditangkap polisi dari Polsek Panakukang. Sejumlah warga yang kesal terhadap pelaku mencoba menghakimi pelaku penyerangan. Satu pelaku penyerangan serta motor miliknya dibawa polisi ke Polsek Panakukang untuk diperiksa. Kejadian ini berawal saat salah satu pelaku dianiaya satu pemuda saat melintas di tempat bentrokan. Tak terima dianiaya, pelaku kemudian memanggil rekan-rekannya untuk mencari pemuda yang menganiaya. Tidak menemukan pelaku penganiayaan, pelaku justru menyerang permukiman warga. Dari pelaku yaitu ketersinggungan karena temannya, salah seorang temannya yang diduga telah diancam oleh warga, dan selanjutnya pelaku tersebut memanggil rekan-rekannya untuk melakukan penyerangan. Dipicu penarikan paksa kendaraan roda 4, sekelompok ormas terlibat keributan dengan kelompok penagih hutang atau debt collector di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten, Selasa malam. Akibat peristiwa ini, 2 orang anggota ormas mengalami luka di bagian dada dan paha. Satu lainnya mengalami luka hantaman benda tumpul di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, peristiwa keributan ini terjadi saat salah satu anggota ormas melintas menggunakan kendaraan roda 4 dan tiba-tiba diberhentikan paksa sekelompok penagih hutang lantaran sudah menunggak angsuran selama 8 bulan. Ya ditarik, emang ada SK-nya, SK dari leasing. Terus ya udah, apa namanya, alot pengen nego 8 juta yang leasing. Dia unit dari KKPMP, dia nawar 1 juta. Itulah rebutan unit yang terjadi kan. Terjadilah perang. Masa kalau dari ormas ya, setahu saya ormas lebih dari 40 orang lah. 40 orang. Kalau untuk dari yang Matel, kalau nggak salah mas 10 orang. Usai bentrok, kepolisian Polresta Tangerang diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengantisipasi adanya keributan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban luka akibat banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Seorang nenek dievakuasi petugas penyelamat ke puskesmas setelah terjebak banjir. Seorang nenek yang sempat terjebak banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan dievakuasi petugas ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya.
Puluhan warga yang terluka dan trauma dirawat di Puskesmas Sabang dan Puskesmas sekitarnya. Namun yang luka berat seperti patah tulang dibawa ke rumah sakit. Banyaknya korban luka membuat petugas Puskesmas kewalahan karena kapasitas yang terbatas. Sementara tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih berusaha mengevakuasi warga yang terjebak dan mencari warga yang hilang. BPBD mengimbau warga yang tinggal di dekat aliran sungai untuk waspada banjir bandang. Malangke Barat biasanya itu pengalaman kalau hari ini banjir di sini, dia akan berada di daerah hilir itu 24 jam kemudian baru nyampe ke sana karena panjang sungai 108 km. Jadi warga di sana masih lost kontak ya Pak? Tidak, kami senantiasa memberikan himbauan melalui camat, pemerintah setempat, camat dan desa untuk ketika ada terjadi seperti ini dia waspada, dia mengevakuasi diri cepat meninggalkan terutama masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Di Luwu Utara ada 6 kecamatan ikut terdampak banjir bandang dengan total keluarga terdampak mencapai 4.930. Masih banyak warga yang melapor kehilangan keluarganya dan kini masih dicari petugas gabungan. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi terkait banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, Muslim Mukhtar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, Pak Muslim, hingga hari ini total berapa korban meninggal dunia? Hari ini sampai jam sekarang ini itu ada 18 jumlah korban yang sudah teridentifikasi dan sudah ditemukan. Dari 23 laporan yang hilang, artinya apa? Tinggal 5 yang kita akan mencari bersama tim gabungan antara Basarnas, tim penanggulangan bencana dan tim relawan lainnya. Berarti sampai saat ini 18 korban meninggal dunia, yang masih dinyatakan hilang berapa Pak? Ada 5. Tinggal 5 ya Pak ya? Ya, dari 23 laporan kemarin. Ya. Yang upacara pencarian seperti apa? Upaya pencarian? Upaya pencarian ini ya tetap dilakukan dengan menyisir tempat-tempat yang dianggap ada masyarakat atau warga yang tertimbun dari luapan Sungai Masamba dan Sungai Meli. Baik Pak Muslim. Kemarin kesulitan evakuasi disebabkan karena memang endapan lumpur cukup tinggi. Untuk hari ini apa saja kesulitannya dalam proses evakuasi, Pak? Ya, yang kemarin itu memang karena airnya masih cukup deras dan sedimen atau luapan lumpur itu masih cukup tinggi. Namun sekarang ini, alhamdulillah lumpurnya tidak juga seperti kemarin dan airnya juga tidak terlalu deras. Namun demikian masih ada kendala yang kita dapatkan karena aliran sungai itu sudah berpindah. Sementara diperkirakan mayat yang tertimpa bangunan itu sekarang sudah menjadi sungai. Oleh karena itu atas koordinasi kami dengan Basarnas tadi bahwa kita akan menggunakan alat berat untuk mengalihkan aliran sungai supaya orang yang diperkirakan tertimbun dengan reruntuhan bangunan itu akan bisa kita angkat dengan menggunakan alat berat. Saya kira seperti itu. Untuk korban selamat dievakuasi kemana dan apa yang dibutuhkan saat ini, Pak? Baik, ada beberapa korban dari luapan banjir bandang ini yang telah kita evakuasi ke tempat-tempat penampungan. Ada beberapa tempat penampungan atau tempat pengungsian yang disiapkan oleh Pemda, termasuk ada di aula kantor Bupati, ada di aula kantor DPRD, ada di kantor Kejaksaan Negeri, ada di Gedung Pemuda, dan semua itu tetap kami pantau untuk memastikan mereka disuplai makanan siap saji. Dan kepada warga masyarakat yang mengevakuasi secara mandiri di rumah-rumah keluarga, karena banyak juga yang mengevakuasi diri secara mandiri di rumah-rumah keluarga, itu pun tetap kami suplai berupa barang natura dan juga kami tetap mensuplai makanan siap saji. Baik Pak, sekarang kondisi pemukiman warga seperti apa? Apakah masih terendam air, Pak? Baik, untuk kondisi perumahan warga itu hampir semuanya masih tertimbun lumpur atau sedimen atau material yang terbawa oleh arus banjir bandang kemarin. Bahkan ada beberapa rumah sudah tidak dalam bentuk rumah lagi, tapi yang kelihatan hanya berupa atap dan semuanya tertutup oleh
sedimen atau luapan lumpur. Berapa Pak Seperti itu. jumlah total kerusakan rumah? Jumlah total kerusakan rumah itu ya sementara kami update, tapi data sementaranya itu ada 213 rumah yang tertimbun atau tertimbun oleh sedimen material lumpur dan pasir. Ya. Kemudian ada 10 rumah yang hanyut, ya. Kemudian ada beberapa rumah yang memang sudah tidak dalam bentuk rumah, sudah luluh lantah, ya, sudah luluh lantah akibat terpaan derasnya arus sungai dan banyaknya sedimen yang terbawa oleh arus sungai itu sendiri. Oke, Pak Muslim, yang terakhir Pak, disebutkan jaringan listrik sempat lumpuh, apakah ini sudah aktif kembali? Ya, di beberapa lokasi titik kejadian kemarin, memang yang kita minta pertama itu segera matikan listrik. Kenapa ini penting? Karena kita tahu aliran listrik itu, air merupakan sumber aliran listrik yang sangat cepat, sehingga kita harapkan dimatikan. Untuk saat ini, di beberapa titik memang masih listriknya masih padam, tetapi di tempat-tempat yang lain, alhamdulillah, termasuk tempat saya ini, kalau kemarin mati total, sekarang sudah menyala di kantor saya yang saya tempati sekarang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Muslim Muhtar, Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, lumpur masih merendam sejumlah wilayah di Luwu Utara. Belasan orang meninggal dan masih ada warga yang hilang. Kalau banjirnya memang dahsyat ya Pak? Kami senantiasa memberikan himbauan melalui anggota keluarganya tuh sekarang gimana? Komunikasi ya, putus ya. Harapannya tuh ke pemerintah apa tuh? Sementara itu ketinggian banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mencapai 3,5 meter. Lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hingga Rabu siang. Ketinggian air meningkat hingga 3,5 meter karena tanggul di Desa Ujung Peru, Kecamatan Sabang Paru jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan air di Sungai Walenai dan Danau Tempe semakin meluap. Sebagian besar rumah warga terendam banjir hingga warga terpaksa membuat balai-balai menggunakan papan di atap rumah mereka. Sampai paha. Tidak ada rencana mengungsi? Tidak ada, Ji, karena kita sudah bikin atap. Kita bertahan dengan menggunakan apa, Bu, di dalam? Menggunakan bikin atap di dalam, pakai papan. Bikin balai-balai? Iya. Apa yang dibutuhkan warga, Bu, ketika banjir seperti ini? Ya. Apa yang paling dibutuhkan warga? Yang dibutuhkan warga untuk saat ini? Bahan pokok. Bahan pokok. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada.
Banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan hanya bisa mengharapkan bantuan untuk makan sehari-hari. Sejumlah dermawan membagikan bantuan makanan siap santap bagi korban banjir. Dari Masjid At-Tabab, pedagang pasar sentral Singkap. Oh, dari pedagang untuk korban banjir, Pak ya? Iya, Pak. Ada berapa paket yang diberikan, Pak? 500 lebih. Lebih ya, Pak? Iya. Harapan Bapak, Pak, dengan pemberian paket itu? Bisa digunakan untuk dikonsumsi untuk bertahan hidup untuk sementara. Oh gitu ya. Lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 3,5 meter. Warga sangat berharap bantuan berupa bahan makanan untuk dapat bertahan hidup. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kapal nelayan di dermaga pelabuhan nelayan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews. Satu kapal cumi kebakar.